Menurut aku ya sah-sah aja ya, jangankan kasusnya NM yang memang public figure. Kalau kita lihat kan RDP ini udah menjadi, menurut aku ya, menjadi hal yang bukan istimewa lagi karena urusan apapun bisa sekarang dimasuk RDP. Pertama, aku memperkenalkan dulu ini yang paling penting, ini adik-adik aku, ini Kansa Sahuteru, ini Ujin Sahuteru ya. Hari ini aku lagi ditemenin sama mereka. Kebetulan teman-teman media mau kesini bertanya ya, sekalian aku jawab. Tadi pertanyaannya tentang RDP. Ya, itu baru aku jawab ya. Kedua, menurut aku ya sah-sah aja ya, jangankan kasusnya NM yang memang public figure. Kalau kita lihat kan RDP ini udah menjadi, menurut aku ya, menjadi hal yang bukan istimewa lagi karena urusan apapun bisa sekarang dimasuk RDP. Kemarin contohnya mengenai ART juga kan bisa masuk RDP. Mungkin media juga bisa kalau misalnya dilarang-larang pemberitaan apa, minta RDP juga. Jadi sekarang RDP itu menurut aku udah umum. Kalau dibilang umum ya sah-sah aja, apapun sah-sah aja gitu. Bukan hal yang spesial. Justru aku mendukung ini RDP ke DPR dulu ya, bukan RDP nama anggota dewan ya. Ini kan sama-sama nama nih. Kalau misalnya ada anggota dewan yang mendukung untuk melakukan RDP di Komisi 3, ya bagus. Aku sendiri sebagai masyarakat yang memang udah males banget ngikutin keonaran skincare yang nggak ada henti ini, ya biar terbuka juga gitu. Sebetulnya yang dituduhkan tentang ketidakadilan, kriminalisasi, mungkin ini berita akan reda kalau terjadi rapat dengar pendapat yang digagas oleh Ibu RDP. Itu ya, bener ya jawabannya ya. Ya, lanjut. Tapi Bu, mengingat melaporkan pihak sana kan melaporkan hakim MA merasa mungkin ketidaksesuaian. Aduh, sudahlah ya. Aku sih cuman boleh dengar nggak kali ini? Kalau misalnya kita itu punya salah, jangan suka cari-cari salah. Itu kan sebaiknya sering-sering bercermin. Nanti kalau misalnya dari kubunya juga yang punya fakta, sebetulnya yang melakukan kesalahan itu siapa sih? Sebetulnya yang melakukan kecurangan itu siapa sih? Nanti kalau dari kubunya, kita bikin kubu nih ya, kalau kubunya yang dituduh ini itu mereka punya barang bukti, nanti digemparkan sama mereka kan jadi repot. Menurut saya bijaknya ya sudah, ini kan sudah ada regulasi yang benar, sudah misalnya lapor ke mana. Faktanya sekarang udah beberapa kali persidangan keputusannya seperti itu aja yang dipegang. Ini menurut pendapat saya ya, kalau misalnya mau melakukan satu kali lagi haknya PK, ya sudah fokus aja di masalah PK-nya gitu. Semangat cari bukti barunya yang bisa meringankan, atau ada ya novum baru lah, apalah itu ya, jangan kemana-mana gitu. Mau ke kaya mau ngapain? Kalau sekarang dari lawannya juga bisa melakukan laporan ke kaya, kelenger nanti kalian beneran. Bener. Aku sangat menghargai sangat menghargai banget dari tim pelapor, karena mereka ini nggak mau onar-onar, nggak mau ribut-ribut. Aku aja ditanya sama kalian udah males jawab. Cuman kan kalian besti-besti aku ya, jadi ya udahlah, yuk kita wawancara. Oke, Bu, kekaya itu adalah bentuk, kalau menurut mereka adalah bentuk memohon keadilan. Bahkan sampai menggandeng RDP. RDP-nya itu Rieke Diah Pitaloka ya, sebagai anggota dewan yang notabene-nya hadir setelah jauh dari putusan. Nah, ini jangan dipotong ya. Jangan dipotong ya. Ini kalau misalnya dari kubunya pelapor ke kaya juga gimana? Siap nggak mereka? Siap nggak? Kan punya hak yang sama loh, ya nggak? Ini aku ngomong begini karena aku tuh nggak mau juga cerita tentang masalah ini tuh nggak berhenti di sosmed, nggak berhenti. Dan ini menurut aku ya sangat merugikan saudara terpidana. Menurut aku dengan ramai-ramainya berita ini, nggak sudah KPH disalah-salahin, ini itu sebetulnya menurut aku kurang bijak sih. Bener nggak baju merah?
Tapi Dia dengan kalau kangguk-kangguk berarti yang aku omongin bener. Tapi Dia kalau dengan- diam aja ya biasa aja gitu. tapi di sini ada anggota dewan Bu, Bu yang ikut Gini ya, bersuara. walaupun Mbak RDP ini mantan artis, sekarang menjadi anggota dewan, ya sebetulnya anggota dewannya melekat ya. Tapi saya itu merasa pada saat dia berbicara itu, menurut saya dia tidak mewakili dirinya sebagai anggota dewan. Mungkin dia lagi sebagai netizen kayak saya gitu. Kalau misalnya minta keadilan, berjuang untuk keadilan, ya harusnya dari pihak pelapor pun kan butuh keadilan, kan sama-sama rakyat. Tapi ya sudahlah, mungkin saya melihatnya sudahlah, mungkin Mbak RDP ini lagi jadi netizen kayak saya gitu. Walaupun kedudukan sebagai anggota dewan sebetulnya melekat ya apa yang dia katakan. Tapi nggak apa-apa. Semoga ada anggota dewan yang lain bisa mewakili juga Reza Gladys sebagai pelapor juga. Dia rakyat Indonesia yang juga butuh keadilan. Tapi untuk langkah ke IKY menurut Ibu sendiri seperti apa Bu? Apakah Ya bebas-bebas aja, nanti kalau dari pihak Reza Gladys ke KY juga ya jangan tantrum ya. Kan sama punya hak yang sama. Semua masyarakat rakyat Indonesia ini punya hak yang sama. Kalau mau ke KY ya mungkin nanti dari apa yang mau dikayain sih gitu. Mereka ini bisa apa? Bisa apa? Coba. Dituduh apa? Dituduh udah segala macam, dituduh A, B, C, D, tapi Allah Maha segalanya. Tiba-tiba jegar yang ramai di berita sekarang apa? Yang main Markus-Markusan siapa? Nah itu, tapi kan udahlah. Dari awal kan aku sudah bilang, sudahlah ini tuh aparat yang menangani masalah ini itu seluruh sumpit ya, seluruh sumpit. Saya meyakini banget apa yang terjadi sekarang atas hukum yang berjalan sekarang itu udah menurut saya sih adil ya, adil sudah. Oke, pertama, bentar dulu. Pertama, apakah Ibu tadi bilang bagaimana kalau misalnya si pelapor ngadu ke KY juga gitu kan? Nah, apakah itu sudah ada omongan Bu sebagai sahabat? Bukan, sekarang kan lagi rame nih, rame kalau kalian wartawan ngedengerin per tiktokan ini ada komal-komal apalah, kan itu rame gencar banget ya masalah itu gitu. Kalau misalnya ini diseriusin juga sama pelapor, oh ternyata begini ya, oh ternyata begini ya gitu. Apalagi bahayanya kalau si pelapor ini juga punya barang bukti tentang kecurangan-kecurangan yang dituduhkan kepada mereka, ternyata yang curang itu bukan mereka. Itu katanya sih begitu ya. Ya aku kan aku netizen ya. Jadi ya udah ada berita ini ya udah, mungkin benar apa enggak. Ya kalau misalnya nanti sama-sama ke KY kan biar penegak hukum yang menyelidiki ini benar atau tidak, harus fair. Kan waktu pertama di persidangan kan dituduh juga katanya ada rekaman, udah ke KPK, udah kemana kan. Sekarang yang dibawa masalah ke KY ini apalagi tentang tidak ada bukti adanya pencucian uang? Ya. ya sudah ikutin. Kalau saya no komen ya, karena saya meyakini ini udah beberapa kali di sidang hasilnya begitu. Apalagi yang mesti ya, kalau misalnya kata bapak-bapak kaya atau ibu-ibu kaya apa nanti hasilnya juga kan saya nggak bisa apa-apa. Saya netizen yang ditanya sama media kan, cuman udahlah, maksudnya udahlah. Apa tuh? Capek nggak sih? Tapi berarti semuanya itu akan sia-sia ya Bu Fitri? nggak bisa ngomong akan sia-sia, namanya perjuangan ya boleh-boleh aja. Aku tuh nggak ini ya, aku tuh selalu bilang apa yang udah terjadi sekarang ini menurut aku ya udahlah gitu loh. Tapi kalau misalnya masih ada perlawanan ya silakan aja, tapi lebih bijak itu jangan nyalahin kalau kecuali punya bukti yang kuat. Masuk baru? Sempat mendengar nggak sih Bu kemarin kalau tidak salah NM sempat masuk rumah sakit menjalani Ya aku doakan kalau dia sakit kan segera sembuh ya. Katanya juga badannya udah kurus. Mudah-mudahan dia sehat lah. Tapi Bisa banyak makan di sana. Ibu mengetahui nggak sih kalau dulu kan memang sempat membantu punya riwayat juga, mungkin Ibu tahu dengan keluhan yang dialami sampai melakukan operasi tulang belakang, mungkin seperti apa sih? Ya sudah, itu biar saya yang tahu ya. Nanti kalau saya jabarin panjang. Ya namanya orang sakit doain aja lah segera sembuh. Kamu ketawa kenapa? Kamu tahu ya?
Tapi bener Bu, eh, berat badan turun banget. Katanya begitu, kan kita ngelihat terakhir dia sidang aja udah kurus banget. Makanya kan dia orangnya suka makan kan. Di sana dia makannya terbatas. Apapun itu tetap memberikan doa yang terbaik ya Bu ya Pak. Dengerin ya, aku tuh bukan orang yang pendendam ya. Ini di bawah langit ya aku ya berkata ini, aku bukan orang yang pendendam. Mau apapun masalah aku dengan si terpidana ini, aku sudah menutup dan to be honest, apa yang terjadi di berita sekarang pun aku kasihan tentang apa yang terjadi di hidup dia sekarang. Kalau sekarang dia harus menjalani hukumannya, ya sudah, ini mungkin pelajaran berharga yang terjadi di dirinya. Nanti kalau misalnya dia udah bebas, ya bijak-bijak lah berkata, bermain sosmed, bersikap. Ya kalau dia merasa salah ya, kalau dia nggak merasa salah ya balik lagi, ya terserah aja.